Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianti. Izin mewawancarai Ibu sebagai guru. Jadi, pertanyaan pertama, adakah murid yang Ibu ajar yang melakukan penyimpangan di sekolah? Beberapa ada, dari mulai penyimpangan yang sederhana ya, dari yang ringan sampai ke yang berat juga ada gitu. Kalau yang ringan sih contohnya kayak yang di luar tata tertib, misalkan rambutnya gondrong, pakaian yang nggak rapi. Kalau yang sampai yang berat itu sampai yang tawuran juga ada. Itu termasuk penyimpangannya yang dilakukan oleh siswa ya. Lalu tanda-tanda apa sih Bu yang dilakukan oleh siswa? Mungkin gerak-geriknya atau apa? Yang pertama sih, memang kebanyakan anak yang melakukan penyimpangan ada yang memang menyendiri banget, punya dunia sendiri, atau malah nggak betah gitu di kelas, jadi pengennya ngumpul. Dan itu ngumpulnya juga dengan teman-teman yang dipantau oleh sekolah, sebetulnya seperti itu. Menurut Ibu, apakah penyebab murid melakukan penyimpangan tersebut? Karena sekolah itu adalah bagian kedua ya dari siswa, jadi sebetulnya balik lagi ke keluarga sih ya, ke orang tua, pendidikan di rumah yang dia dapat kayak gimana. Terus yang kedua adalah dari lingkungan pertemanan, itu yang paling faktor yang paling dominan untuk menjadi pribadi si siswa tersebut sih. Berarti faktor internalnya itu dari keluarganya, eksternal lingkungan sekolah iya, ya. Lingkungan pertemanan, nggak harus di sekolah. Lalu mungkin pertanyaan terakhir Bu, tindakan apa saja yang udah Ibu lakukan untuk mengatasi murid yang melakukan penyimpangan tersebut? Kalau yang dari ringan sih sebenarnya cuma teguran-teguran biasa, disonding terus. Tapi kalau misalkan udah yang berat juga kita ada guru BK ya, itu ada 3 kali proses. Mungkin yang pertama prosesnya itu pemanggilan orang tua gitu, pemanggilan orang tua, ngobrol, pendekatan dengan anak. Terus yang kedua, kalau misalkan melanggar lagi ya sudah harus siap dengan tanda tangan di atas materai gitu. Yang ketiga, baru deh mungkin anak tersebut bisa kita drop out, yang istilahnya sebenarnya kalau di sekolah adalah pengunduran diri secara paksa. Sebetulnya seperti itu, karena sekolah juga dilarang untuk drop out anak sebenarnya. Kalau dari Ibunya sendiri, kalau bukan dari guru BK? Oh ya, kalau dari saya ya selaku wali kelas ya, misalnya guru wali kelas ataupun guru mata pelajaran ya, kalau guru mata pelajaran mungkin akan teguran biasa sih ya gitu, atau pantauan misalkan bekerja sama dengan masyarakat gitu. Kalau misalkan ada kumpul-kumpul yang memang tidak sepatutnya dilakukan, guru wali kelas ya, sama sih teguran, terus info ke orang tua untuk pantauan lebih lanjut gitu. Ibu, pertanyaan sudah selesai. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menyimpulkan hasil wawancara saya mengenai penyimpangan yang dilakukan siswa bersama Ibu Hafizah Rifiani, SPD. Penyimpangan yang sering ditemui di sekolah ada 2 jenis. Ada penyimpangan yang ringan dan penyimpangan yang berat. Yang ringan itu seperti rambut gondrong, tidak disiplin, berpakaian tidak rapi. Yang berat itu seperti tawuran serta membuat onar di sekolah. Menurut beliau, tanda-tanda siswa yang melakukan penyimpangan itu ada 2 tipe siswa. Yang pertama itu siswa yang senang menyendiri atau siswa yang mempunyai dunianya sendiri. Jadi itu memicu siswa tersebut untuk melakukan penyimpangan. Lalu yang kedua itu siswa yang tidak betah atau tidak nyaman di kelas, sehingga dia mencari kenyamanan di luar kelas lalu membuat onar di sekolah. Menurut beliau, penyebab siswa tersebut melakukan penyimpangan yaitu adanya faktor internal. Apa faktor internal itu? Faktor internal itu berasal dari lingkungan keluarga, cara orang tuanya mendidik siswa tersebut. Lalu
Penyebab siswa tersebut melakukan penyimpangan juga ada dari faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang paling dominan yaitu pengaruh dari lingkungan pertemanan. Tindakan yang dilakukan oleh guru-guru apabila ada siswa yang melakukan penyimpangan, yang pertama adalah berupa teguran. Itu untuk penyimpangan yang ringan. Lalu jika siswa tersebut mengulangi atau melakukan penyimpangan lagi, siswa tersebut diproses untuk pemanggilan orang tua. Jika masih mengulangi lagi, akan diproses untuk tanda tangan perjanjian agar tidak mengulangi. Apabila mengulangi lagi, siswa tersebut akan dikeluarkan dari sekolah tersebut. Sekian hasil wawancara saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.